Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman yang saya mau jelasin tentang modul ajar itu sama saja dengan RPP. Ini yang saya buat yang tadi siang, yang sudah saya revisi juga, tapi nggak tahu sih udah bener apa belum. Nah, modul ajar bahasa Inggris ini mata pelajarannya sudah di atas, jadi teman-teman nanti nggak usah ngetik lagi ya. Nah, ini di poin di Romawi 1 di informasi umum, yaitu ada yang namanya identitas sekolah di bagian A ya. Di bagian A itu tentang identitas sekolah. Nanti biar kasih hijau dulu biar paham. Nama penyusun atau nama gurunya saya sendiri, institusi itu nama sekolah, SMK Negeri 1 Kandang Haur. Di identitas sekolah ini ada nama penyusun, institusi, tahun pelajaran, jenjang sekolahnya SMK. Dan di sini tahun pelajarannya 2021 sampai 2022. Programnya yaitu TKPI dan TBSM karena saya mengajar di kedua jurusan itu. Nah, kemudian ini fasenya. Fase itu bisa kita kenal dengan yang namanya kelas. Saya ngajarnya di kelas 10. Elemen. Nah, elemen ini teman-teman adalah konten atau isi atau materi yang akan disampaikan ke pertemuan ini, yaitu tentang naratif teks. Biar nanti kasih ini dulu biar nggak bingung tentang naratif teks. Capaian pembelajarannya juga teman-teman bisa dilihat capaian pembelajaran masing-masing ya di fase itu seperti apa gitu pada mata pelajaran teman-teman sendiri. Pertemuan ke-1 alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit karena dalam 1 minggu itu bahasa Inggris cuma 2 jam. Ini untuk 1 kali pertemuan. Nah, kompetensi awal di poin B, kompetensi awal itu kata Pak Basri yaitu jadi si anak ini sudah tahu tentang ciri-ciri teks sebelum ini gitu, jenis-jenis teksnya minimal tahu ada berapa, kan jenis teks kan tidak hanya naratif aja ya, banyak. Terus memahami bentuk waktu itu kalau di bahasa Inggris ada past tense, ada simple future dan lain sebagainya. Ada yang keterangan biasa atau keterangan waktu lampau yang masa akan datang. Kenapa saya di sini? Karena berkaitan juga, kalau cerita zaman dulu kan udah termasuknya juga naratif itu kan cerita yang sudah terjadi gitu. Nah, di poin C ini ada profil pelajar Pancasila, ada 6. Saya tulis semua karena ini berkaitan juga, karena di naratif nanti kita akan belajar yang namanya cerita zaman dulu, legenda rakyat itu. Karena di sana kayak Sangkuriang aja, masa sih kita percaya dengan kekuatan di luar manusia gitu, membuat perahu dalam 1 malam atau membuat candi dalam 1 malam, kan itu kan nggak mungkin. Kalau kita seorang yang beriman kan kita hanya berserah diri kepada Allah saja, dan itu prosesnya lama, nggak seperti di cerita rakyat tersebut. Kemudian berkebinekaan global, yaitu karena di sana juga apa ya, budaya Indonesia, tentang budaya-budaya ada di Indonesia itu sebenarnya sih bagus banget ya, cerita-cerita rakyat di sana bergotong royong, karena kita juga nanti menggunakan atau kerjasama berkelompok mandiri. Nanti ketika mandiri itu kan ada yang ditampilin slide, jadi anak-anak itu bisa menjawab atau menebak di pertanyaan pemantik nanti. Bernilai kritis, kreatif, nah ini ya anak-anak kan disuruh mikir nanti. Sarana dan prasarana, poin D ini tergantung sekolah kita punya ini enggak gitu. Kalau enggak ya kitanya ceramah, atau saya sih biasanya mengeprint foto-foto atau mengeprint gambar yang materi yang akan disampaikan itu ditempel di papan tulis biasanya. Itu bisa membantu agar anak aktif juga. Nah, target peserta didik, karena kita kelasnya tidak ada
kelas internasional, jadi peserta didik itu kita menggunakannya 3. Dan memang dalam satu kelas itu kan anak kan ada yang lambat cara nangkep materinya, ada yang sedang, dan ada yang pinter gitu ya. Kita juga kan sama seperti itu ya. Nah, terus model pembelajarannya saya pikir itu daring luring, ternyata salah. Menggunakan model pembelajaran yang ibu-ibu sudah paham ya, bapak-bapak juga banyak banget, bukan hanya project based learning. Nah, di Romawi kedua kompetensi inti yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada tiga ini: kompetensi, konten, variasi. Mengenai 3 ini, nggak tahu ini benar apa enggak. Tujuan pembelajaran kata Pak Basri boleh 2 saja ataupun 1 boleh. Itu apa? Dan Ika juga nggak tahu ini benar apa enggak gitu ya. Nah, kalau kompetensi itu kan melakukan atau melakukan aksi. Jadi kalau di bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia itu berawalan huruf mem, mencuci, memasak. Nah, itu kompetensi katanya ya. Seperti itu. Konten ini isi dari materi yang disampaikan, karena ini naratif teks. Nah, jadi saya dimerahin. Kalau variasi itu tentang kreatif juga, anak-anaknya melakukan sesuatu juga, tapi yang apa sih namanya, kreatif ya, hasil karyanya seperti itu. Pemahaman bermakna itu tentang pengertian dari konten. Karena saya di sini belajarnya tentang naratif teks, yaitu naratif teks itu pengertiannya apa gitu ya. Di sini aljabar itu apa, Pancasila itu apa, prasejarah itu apa, hukum Newton itu apa, logaritma itu apa, terus e-book itu apa, terus daring itu apa, ini dijelaskan di sini. Nah, ke poin C di Romawi kedua ada pernyataan pemantik. Pernyataan pemantik itu pernyataan yang memicu atau merangsang anak-anak agar aktif di kegiatan belajar mengajar. Kalau saya itu menampilkan slide atau menempelkan gambar-gambar berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, anak itu biasanya senang teman-teman kalau ditampilkan dengan gambar-gambar atau video. Mereka aktif, jadi mereka tuh berpikir terus, oh iya ini Roro Jonggrang. Kadang kan mereka terkecoh, kadang ini cerita apa, pewayangan apa gimana. Saya menampilkan ada beberapa yang cerita rakyat ada di Indonesia, juga ada di luar negeri juga. Tapi anak-anak pada paham, karena kadang kan di kartun mungkin ditayangkan ya. Kegiatan pembelajarannya sama seperti kita mengajar di kelas, tentang greeting, salam, berdoa gitu, mengecek absen, tanya jawab. Kalau ini versi 1 yang disingkat-singkat ya, karena saya yakin ibu bapak juga udah paham. Kalau versi 2 ini dari RPP saya pindahin, nanti dilihat saja ya. Asesmen sudah tuh kayak gitu. Nah, untuk lampiran jangan sampai teman-teman itu hanya melampirkan tertulis salah. Seharusnya lampiran itu ditulis soalnya, apakah dalam bentuk PG apa dalam bentuk esai. Sini sebenarnya 5 karena mempersingkat saja. Ini saya dalam bentuk esai. Kalau PG ya ditulis juga. Nah, kemarin ada yang nanya masalah bahan bacaan guru dan peserta didik dan daftar pustaka. B dan D ini sebenarnya kata saya sih sama, yaitu buku pegangan guru dan siswa selama KBM itu menggunakan buku apa gitu kan, biasanya dari perpus gitu biar sama ya. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.